Pemerintah akan mengambil langkah hukum untuk membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI karena sejumlah alasan, salah satunya berpotensi membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dari 7 saksi yang dihadirkan dalam sidang KTP elektronik hari ini mengaku menerima uang dalam proses pengadaan proyek. Sebanyak 289 pegawai negeri terjerat narkoba. Kementerian Pan-RB menggandeng Badan Narkotika Nasional. Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam program Prime Time News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda mengenai isu besar yang terjadi sepanjang hari ini dan kami akan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Zakia Arfan. Ya, dan saya Fitri Megantara akan menemani Anda selama 90 menit ke depan dan inilah Prime Time News selengkapnya. Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik hari ini menghadirkan 7 orang saksi. Di antaranya pengacara Hotma Sitompul dan auditor BPKP Mahmud Toha. Kedua saksi ini sempat ditanya terkait dugaan aliran dana proyek KTP elektronik. Di awal persidangan, Hotma Sitompul mengaku sempat membantu terdakwa Irman Sugiharto untuk melakukan klarifikasi menjelaskan tentang lelang proyek KTP elektronik. Kemudian, Hotma menjelaskan menerima uang 400.000 dolar Amerika Serikat dan 150 juta rupiah atas honor sebagai pengacara. Namun Hotma menjelaskan sudah mengembalikan uang yang dianggapnya tidak terkait honornya sebagai pengacara. Baik, kalau tadi saksi mengatakan yang 150 dan 400 US itu uang fee. Iya betul, honorarium. Honor. Kenapa yang dikembalikan ke KP hanya yang 400 kalau semuanya uang fee? Saya bicara begini Pak ya, kita ini advokat officio nobile. Saya melakukan hal-hal yang terhormat, mendapat honor, penghormatan terhadap pekerjaan saya. Pada waktu belakangan diperiksa oleh KPK, katanya itu tidak dari Kemendagri. Saya merasa itu kurang terhormat untuk saya terima. Saya kembalikan. Berbarengan dengan kesaksian Hotma, ada auditor BPKP Mahmud Toha Siregar yang diminta kesaksiannya atas pengakuan saksi Derajat Wisnu bahwa Toha pernah menerima 10 juta rupiah dari 60 juta rupiah yang dibagi ke beberapa auditor. Namun Toha membantah uang tersebut terkait pengadaan proyek KTP elektronik. Seingat saya ada 3 juta, Pak. Tentu sudah saya kembalikan, Pak. 3 juta atau 6 juta? 3 juta, Pak. Oh, ya. Oke, Bapak terimanya dari siapa, Pak? Dari Pak Derajat Wisnu, Pak. Pak Derajat Wisnu. Waktu itu ada teken-teken apa? Tidak ada, Pak, karena Hotma Sitompul dan Toha Siregar adalah 2 dari 7 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik dengan terdakwa Sugiharto dan Irman di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin pagi. Liputan Metro TV. Advokat Hotma Sitompul mengakui pernah bertemu dengan Setia Novanto di Hotel Grand Hyatt Jakarta terkait proyek KTP elektronik. Hotma mengadukan persoalan yang dialami kliennya yakni Paulus Thanos, salah satu pemegang konsorsium proyek pengadaan KTP elektronik. Persoalan yang disampaikan oleh Paulus Thanos itu, apakah saudara kemudian pernah melakukan pertemuan di Grand Hyatt? Dengan siapa Bu? Dengan Setia Novanto, saudara pernah bertemu? Oh iya, bertemu. Bisa untuk diceritakan? menanyakan dan dia bilang dia tidak tahu apa-apa. Oke. Kenapa kemudian saudara bertemu dengan Setia Novanto? Ini atas permintaan siapa kemudian terkait dengan persoalan? Kan ceritanya sudah ramai itu bahwa banyak orang terlibat dalam perkara ini. Kebetulan saya kenal Setia Novanto, saya coba bertemu aja. Saya nanya ini bagaimana sih? Ada apa yang terjadi ini? Dan menurut beliau tidak tahu apa-apa. Ya sudah sampai situ aja. Oke.
Pertanyaannya, kenapa kemudian yang ditemui Setia Novanto, Pak? Saya nggak tahu ada jalan lagi kemana saya mau bertanya. Tidak ada yang saya Terkait kenal. dengan proyek IKTP ini, maksud Iya, saya betul. kenapa pilihannya Setia Novanto? Karena cuma dia yang saya kenal, Bu. Oh, oke. Kan tadi Bapak juga menyampaikan ke rekan saya bahwa terkait dengan permasalahan di Kemendagri kemudian diminta oleh Khairuman. Bukan yang juga diminta saat oleh itu- Khairuman. Bukan, maksud saya nih, yang juga saat itu Diperkenalkan. Komisi 2. Kenapa Bapak terkait dengan Paulus Thanos ini tidak menghubungi Khairuman Harahap? Pilihannya kan tadi Novanto, Pak. Oh, karena Ada saya Khairuman kenalnya juga. Novanto, Pak. Mana persoalan yang lebih dulu? Persoalan Paulus Thanos dulu? Oh, Terkait dengan belakangan. chip, Paulus apa persoalan dengan Khairuman dan Pak terdakwa Irman? Paulus Thanos belakangan. Paulus Thanos ini persoalannya lebih belakangan. Iya. Oke. Di persidangan IKTP pekan lalu terungkap peran tersangka Andi Narogong untuk mengatur mega proyek IKTP. Penyidik KPK menyebutnya sebagai tim Fatmawati karena pengaturan dilakukan di salah satu ruko di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Dalam sidang ke-12 perkara mega proyek IKTP, jaksa menghadirkan 7 orang saksi dari konsorsium PNRI, pemenang tender proyek KTP elektronik. Di antaranya adalah Isnu Edi Wijaya, mantan Direktur Utama Perum PNRI, Arif Safari, mantan Dirut PT Sukovindo, dan Abraham Mose, mantan Dirut PT Land Industries. Dalam persidangan, saksi Isnu Edi Wijaya mengungkapkan jika terdakwa Irman memintanya untuk berkoordinasi dengan Andi Narogong terkait proyek IKTP. PNRI pernah 3 kali mengikuti pertemuan dengan Andi Narogong di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan, sebelum pemenang tender diumumkan. Menurut Isnu, Andi berperan penting untuk mengumpulkan pihak yang kompeten untuk proyek tersebut, seperti Johannes Tan dan Paulus Thanos. Terlibatannya bagaimana? Tadi kan kalau PNRI terlibatannya nyetak kartu. Ya, Kalau Andi ini keterlibatannya bagaimana? ya kami pernah diundang dia ya, di Ruko Fatmawati, ya, di mana dia mengundang beberapa pihak yang lain dan kami saling berdiskusi, sharing, atau kami hanya datang diundang ke sana, demikian. Dalam pelaksanaannya, Isnu menyebut jika konsorsium PNRI kerap menghadapi beberapa kali kendala saat menjalankan proyek. Kendala tersebut berujung dengan adanya perubahan kontrak atau adendum hingga 9 kali selama proyek berlangsung. Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut konsorsium PNRI sengaja dibentuk untuk memenangkan tender proyek IKTP. Dalam dakwaan tertulis jika manajemen konsorsium pemenang tender mendapat keuntungan lebih dari 137 miliar rupiah, sedangkan Perum PNRI mendapatkan keuntungan senilai lebih dari 107 miliar rupiah. Konsorsium PNRI terdiri dari beberapa perusahaan, yakni PNRI sebagai pencetak kartu, PT Lembaga Elektronika Nasional atau PT LEN sebagai pensuplai alat biometrik, PT Quadra Solution bertugas sebagai pusat data dan software, PT Sukovindo untuk penggabungan teknis, dan PT Sandipala Arta Putra juga sebagai pencetak KTP. Tim Liputan Metro TV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Miriam S. Haryani karena tidak dihadiri oleh pihak KPK. KPK diketahui tidak hadir karena belum menerima surat panggilan pengadilan. Sejatinya, sidang pengadilan gugatan pra-peradilan yang diajukan Miriam S. Haryani akan berlangsung pada pukul 9 pagi tadi. Namun sidang molor hingga 3 jam karena menunggu pihak termohon KPK. Sidang akhirnya dibuka pukul 13:04 siang oleh Majelis Hakim. Melihat tidak ada satupun perwakilan dari pihak KPK, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang. KPK beralasan belum menerima surat panggilan persidangan, sementara pihak pengadilan sudah memastikan telah mengirimkan surat kepada KPK. Sidang selanjutnya akan digelar pada 15 Mei mendatang dengan agenda pembacaan gugatan oleh pihak termohon. KPK menghormati pra-peradilan yang diajukan Miriam S. Haryani ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK tetap bersikukuh penetapan Miriam sebagai tersangka sudah sesuai prosedur dan didukung oleh bukti kuat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang usai menghadiri kegiatan di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kalibata, Jakarta Selatan. Menurut Saud, KPK menghormati proses pra-peradilan yang diajukan oleh Miriam guna menguji keabsahan penetapan tersangka Miriam. Saud menambahkan pra-peradilan merupakan pembelaan hal yang biasa dilakukan oleh seseorang yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. KPK tetap berpendirian telah memiliki bukti kuat untuk menjerat Miriam dalam kasus pemberian keterangan palsu. Nah, ketika seseorang tidak merasa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau law enforcement seperti KPK, dia bisa melakukan banyak hal. Tapi jangan lupa bahwa masing-masing pihak juga pasti para pihak ini mempunyai argumentasinya masing-masing. Jadi itu suatu proses yang kita hargai. Sama dengan kita menghargai putusan hakim, walaupun kita sudah bisa buktikan orang, hakim memutuskan sekian, ya itu prerogatif mereka. Berarti KPK akan menghadapi pra-peradilan Miriam? Iya, karena memang hukum itu harus begitu, Pak. Nggak bisa hukum itu ngotot-ngotot. Sidang lanjutan terdakwa Andi Zulkarnain Malarangeng kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. 4 saksi yang dihadirkan tidak ada yang memberikan penjelasan rinci dari siapa dan bagaimana asal-usul munculnya fee 15% untuk Cul dalam proyek Hambalang. Keempat saksi yang dihadirkan dimintai keterangan terkait hubungan saksi dengan terdakwa Cul Malarangeng sekaligus menelusuri siapa yang menentukan fee 15% dalam proyek Hambalang. Fee ini disebut diminta oleh Cul Malarangeng. Keempat saksi yang hadir diantaranya mantan staf sus Kemenpora Fahrudin, mantan anggota tim asistensi Kemenpora Lisa Lukitawati, dan 2 orang dari pihak swasta PT Adikarya yaitu Arif Taufik Rahman dan Tubagus. Dalam persidangan paru pertama, para saksi yang dihadirkan belum merinci bagaimana dan dari siapa angka fee 15% untuk Cul dimunculkan. Sementara itu, terdakwa Cul Malarangeng menuding mantan Sesmenpora Wafid Muharam sebagai aktor utama proyek Hambalang. Menurut Cul, Wafid mengatur pembagian jatah mega korupsi Hambalang baik kepada pihak Kemenpora maupun swasta. Dalam persidangan tadi terungkap dengan jelas bahwa saudara Wafid Muharam adalah otak pelaku utama daripada mega korupsi Hambalang. Dialah yang mengatur semua dan mengatur pembagian baik dengan pihak-pihak di DPR maupun pihak-pihak di Kemenpora, pihak-pihak di manapun termasuk mengatur kontraktor, subkontraktor, jelas terungkap dalam 2-3 persidangan terakhir. Dan tadi baru saja terungkap satu lagi, ternyata Wafid Muharam memaksa mengancam seorang saksi utama, yaitu saudari Lisa Lukitawati dengan ancaman yang sangat, Anda dengar sendiri tadi, foto anaknya dikirimin. Gimana nyawa seorang anak itu bagi seorang ibu luar biasa. Beliau takut sehingga kesaksian yang diberikan dan banyak saksi-saksi lain yang diatur BAP-nya sedemikian rupa akhirnya memenjarakan kakak saya. Kakak saya harus menjadi korban dari kesaksian-kesaksian palsu. Jelang vonis kasus hukum Basuki Cahayapurnama, publik kembali terbelah. Lalu seperti apa Komisi Yudisial melihat persidangan Ahok? Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.